Alhamdulillah. Ini mengizinkan saya ada jadwal kita untuk supervisi. Namun model supervisi sekarang ini adalah supervisi yang berbentuk kegiatan coaching. Jadi perlu saya sampaikan ke Bu Surni bahwa supervisi saat ini saya sebagai kepala sekolah menjadi supervisor, ya, dan Bu Surni sebagai guru sebagai kalau disebut dalam kegiatan coaching itu sebagai coachingnya, saya coachnya. Jadi di sini nanti kita bisa saling menyampaikan informasi terkait proses pembelajaran pada hari ini, ya, tanggal 6 ya, tanggal 6 di bulan November 2023. Baik, tentu di dalam pelaksanaan supervisi ini ada 3 kegiatannya, yaitu pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Pra-observasi ini sebelum Bu Surni masuk ke kelas, ya, jadi dilaksanakan. Tentu saya akan bertanya persiapan Bu Surni sebelum masuk kelas. Di kelas itulah disebut observasi. Nanti saya ikut bersama Bu Surni di kelas, sama-sama mengikuti proses kegiatan belajar. Terus nanti setelah observasi ada pasca observasi. Pasca observasi itu setelah kita melaksanakan observasi di kelas. Nanti tindak lanjutnya bagaimana, nanti ada masukan dari saya sebagai supervisor Bu Surni, hal-hal yang baik untuk saya sampaikan dan perlu ada perbaikan nanti di pasca observasi. Nah, jadi untuk tahap pertama adalah pra observasi. Tentu hal-hal yang perlu saya tanyakan, tujuan pembelajaran nih. Ya, sebelum tujuan pembelajaran, tentu mata pelajaran apa yang kira-kira nanti Bu Surni laksanakan di kelas? Pelajaran yang kita laksanakan yaitu pendidikan Pancasila, Pak. Pendidikan Pancasila, ya, kelas 4. Kalau dipastikan kelompok fase B, ya. Baik, berarti PKN di kelas 4 fase B, Bu Surni nanti sekitar jam berapa kita masuk di kelas ini? Kita ini kurang lebih 15 menit, berarti ya disesuaikan aja Bu, ya. Sebelum yang lain, tujuan pembelajarannya udah dirancang Bu? Boleh disampaikan apa tujuan pembelajarannya? Tujuannya di sini, Pak, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menguraikan aturan-aturan atau norma-norma yang ada di lingkungan sekitar. Baik, ya, berarti mengidentifikasi dan menguraikan, ya, aturan dan atau norma yang ada di lingkungan sekitar. Untuk yang akan dikembangkan Bu Surni terkait tujuan yang sudah dirancang, tentu akan dikembangkan beserta anak didik kita. Kira-kira apa nih yang akan dikembangkan atau yang akan dicapai nantinya? Pertama yang harus dikembangkan itu dapat mengklasifikasikan aturan norma yang berlaku di lingkungan sekitar. Yang kedua, peserta didik ini dapat memberikan contoh pelaksanaan norma yang ada di lingkungan sekitar. Berarti ada 2 Bu, ya, mengklasifikasikan aturan norma. Ya. Yang kedua memberi contoh Bu, ya, memberi contoh pelaksanaan norma. Baik, setelah tujuan pembelajaran sudah, yang dikembangkan yang akan dicapai setelah anak didik kita pun sudah ada 2. Selanjutnya ini strategi terkait Ibu nanti proses pembelajaran, kan ada strategi nih. Tentu strategi adanya di modul ajar. Modul ajar udah disiapkan Bu? Sudah, Pak. Sudah, ya. Jadi boleh saya tahu strategi apa yang Ibu terapkan nanti di kelas? Strategi yang saya mau terapkan nanti, Pak, pertama kita memberikan penjelasan. Ya, yang pertama penjelasan tentang norma, kita demakan dari video, kita pakai fokus, Pak. Nanti baru kita kasihkan lembaran materi, kita terangkan sedikit biar anak lebih ingat kembali gitu, Pak. Lalu setelah ini baru kita mengerjakan berkelompok. Lalu di akhir diskusi kelompok ada yang dihasilkan? Ada, Pak. Berbentuk apa itu? Nanti di sini ada di LKPD-nya, Pak, suruh menempelkan gambar beserta LKPD berkelompok. Ini contoh LKPD-nya.
saya ulangi lagi yang Ibu sampaikan. Berarti strategi pembelajaran yang Ibu nanti terapkan di kelas, yang pertama pakai InFocus ya, menayangkan materi. Nah, berarti termasuk media ya, media pembelajaran. Terus sumber belajarnya ada materi yang ada di itu ya, yang ditayangkan InFocus. Baik. Kalau dikaitkan diferensiasi itu termasuk kontennya Bu ya. Baik, untuk prosesnya Ibu nanti membentuk kelompok ya. Sebelum membentuk kelompok berarti sama-sama secara klasikal atau bersama menyaksikan video dan mendengarkan penjelasan materi Bu ya. Oke, berarti setelah prosesnya lalu di kelompok diberikan tugas berbentuk LKPD ya, lembar kerja peserta didik itu berbentuk gambar-gambar yang harus diisi Bu ya. Mungkin ini menjadi produknya. Lalu terakhir ini nanti ada penilaian Bu ya. Oke, ya, mungkin persiapan Ibu untuk mengajar di kelas secara keseluruhan setelah kita diskusi ngobrol nih, saya yakin ini sudah lengkap karena di modul ajar pun sudah tertulis tujuan pembelajaran, apa yang akan dikembangkan pun sudah ada. Lalu di kegiatan strateginya pun sudah lengkap sepertinya. Ibu sudah membuat media, memakai media maksudnya. Lalu gambar-gambar ini sebagai sumber belajar, luar biasa Bu, bagus sekali itu. Dan juga ada di prosesnya Ibu buat diskusi. Nah ini luar biasa. Berarti nanti ada kegiatan presentasi setiap kelompok ya? Presentasi per kelompok ada, presentasi pribadi ada. Pribadi ada. Oh, luar biasa, bagus sekali. Dan nanti produknya berarti dihasilkan dan disimpan di portofolio atau ditempel Bu ya? Baik, luar biasa. Mungkin kegiatan di pra observasi sudah lengkap dan nanti kita tinggal sama-sama di kelas Bu ya. Kita sama-sama melihat pelaksanaan Ibu menyampaikan materi khususnya di PKN ini. Semoga nanti lancar Bu ya. Oke, terima kasih. Mungkin sudah kegiatan pra observasi. Selanjutnya nanti kita jumpa di kelas Bu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Izin Bu Guru, Bu Surni dan anak-anak semuanya. Hari ini Bapak ingin ikut belajar, boleh? Ya, tidak lama kok. Paling 35 menit. Ya. Jadi anak-anak semuanya harus semangat hari ini karena ada Bapak, ada Bu Guru sama-sama belajar. Ya. Siap? Siap. Oke, Ibu, izin saya ikuti pembelajaran hari ini sama Ibu ya. Nah, Ibu lanjutkan saja. Udah, sebelum kita belajar, kita doa dulu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa besar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Coba perhatikan. Kita biasakan setiap pagi itu harus semangat. Ya. Nah, jadi kalau semangat dari pagi, apa yang kita dengarkan dari sekolah supaya masuk ke dalam mana masuk? Masuk ke otaknya. Jangan hari ini belajar, pulang satu hari kita di sekolah berapa jam? 5 jam kita di sekolah, tidak ada mendapatkan apa-apa. Nah, berarti dari awal kita masuk, kita harus jaga kesehatan kita. Kita juga harus konsentrasi dulu untuk belajar. Kalau kita sudah di sekolah, kita tinggalkan dulu pikiran yang ada di rumah. Yang tugasnya di rumah nanti kita posisi di rumah. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir kawannya? Dari absen nampak siapa yang hadir?
sehat supaya kita bisa melaksanakan pembelajaran. Hari ini ada apa? Senin. Hari Senin biasanya kita mengadakan apa? Mengadakan upacara bendera. Upacara bendera itu dilaksanakan pada setiap hari Senin. Bagaimana cara kita melaksanakannya? Melaksanakan upacara kita itu harus tertib. Itu sesuai dengan pelajaran yang ada di pendidikan Pancasila. Pelajaran pendidikan Pancasila itu mengenai ketertiban, apalagi kesopanan, apalagi kebersihan. Jadi pelajaran pendidikan Pancasila itu sangat berhubungan dengan kelakuan kita, apa-apa yang proses yang sering kita laksanakan. Proses yang dilaksanakan di sekolah ataupun di rumah. Ya. Nah, untuk hari ini kita ice breaking-nya yang berhubungan dengan Pancasila sedikit aja. Tepuk Pancasila. Ya, tepuk Pancasila ya, sama-sama. Tepuk Pancasila. Bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, bagian lepas. Yes. Ya, coba perhatikan untuk di dalam pembelajaran hari ini. Kemarin kita sudah singgung sedikit masalah pembelajaran norma. Apa itu norma? Siapa yang tahu norma? Apa saya? Ayo, siapa yang bisa? Atau aturan yang dilaksanakan oleh semua orang. Iya, kaidah atau aturan Yang harus yang dilaksanakan oleh semua orang. Perhatikan dan simak baik-baik. Dalam video ini menceritakan atau menerangkan masalah norma dan aturan dalam kehidupan sehari-hari.
ini jadi. Maka bila sebanyak tidak akan mendapatkan dosa, tidak akan mendapatkan jalan-jalan di kehidupan akhirat nanti. Contoh perbuatan yang sesuai dengan norma agama yaitu menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianjurkan. Kita tidak berarti untuk melakukan ibadah karena di Indonesia toleransi dan menghargai orang lain untuk melakukan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianjurkan. Yang kedua yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan ketentuan hidup yang bersumber dari kehidupan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai anak, kita harus mempunyai suatu norma. Kita mulai mengawal nasihat dari orang tua. Selain itu, kita harus berkomitmen kepada orang tua sebelum berangkat sekolah. Meminta orang lain untuk selalu dijalankan dan untuk lingkungan agar kita berbuat baik. Apa sanksi dari norma kesopanan? Sanksinya adalah kita akan mendapatkan cemoohan, celaan, atau bahkan dikucilkan dari masyarakat. Yang ketiga yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini merupakan ketentuan pergaulan yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini mendorong manusia untuk selalu berbuat baik dan mencegah manusia untuk berbuat buruk. Contohnya, ketika ulangan kita harus berbuat jujur. Kita tidak boleh bercerai dengan teman. Contoh yang lain misalnya, ketika di sekolah terdapat kantin kejujuran, kita harus membeli dan mengambil barang sesuai dengan harga yang telah kita berikan. Kita tidak boleh berlebihan atau mengurangi harga. Contoh yang ketiga, kita berani mengambil kesalahan. Kita selalu minta maaf kepada orang lain jika kita kesalahan. Sanksi dari norma kesusilaan. Dan yang terakhir yaitu norma hukum. Dalam norma hukum berisi aturan yang dibuat oleh negara melalui lembaga tertentu. Norma hukum bersifat tegas, mengikat, dan memaksa. Siapa yang melanggar norma hukum akan dikenakan sanksi hukuman ataupun denda. Contoh dari norma hukum misalnya, ketika ada orang yang mencuri akan dikenai sanksi berupa hukuman penjara ataupun denda sesuai dengan keputusan di pengadilan. Contoh yang lain, kita harus mematuhi tata tertib dalam lalu lintas. Misalnya, ketika kita mengendarai kendaraan roda dua, kita harus memakai helm. Kendaraan pun harus berhenti ketika lampu merah. Jika kita melanggar, kita bisa dikenai sanksi hukuman ataupun denda. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah perhatikan macam-macam norma disertai dengan contoh perbuatannya. Sekarang, apakah fungsi norma dalam kehidupan di masyarakat? Yang pertama, untuk mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. Yang kedua, untuk menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat. Sudah habis ya? Oke, nanti. Ya, perhatikan ibu semua. Apa tadi yang kita tengok dari video tersebut? Norma dan aturan. Dan aturan kita sehari-hari. Coba lebih jelasnya. Norma Mempelajari aturan dan aturan. norma
apa? Norma dan aturan yang kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Ada berapa norma tadi yang diterangkan? 4. Yang pertama norma apa? Coba si Arman. Norma agama. Ayo, siapa lagi? Ada 4 norma. Norma kesopanan. Norma kesopanan, Norma kesusilaan. kesusilaan, norma hukum. Ada berapa norma? Ada 4 norma. Yang pertama yaitu norma agama. Kedua norma kesusilaan. Ketiga norma hukum, kesopanan. Baru yang keempat norma hukum. Jadi di 4 macam norma ini ada pengertiannya dan ada juga sanksinya pada norma masing-masing. Coba Ibu kasih nih tulisannya. Coba kamu perhatikan di situ. Di sini ada 4 norma katanya tadi. Nih coba kita baca ulang biar untuk mengingat kembali. Coba perhatikan di situ. Itu sama yang kita bahas tadi. Itu sama yang kita bahas tadi mengenai norma dan aturan yang ada di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu norma agama. Coba kita lihat di situ. Di situ ada gambar seorang laki-laki yang lagi membaca apa itu, Nak? Membaca Al-Quran. Berarti itu norma, masuk ke norma agama apa, Nak? Islam. Kita sama aja di Indonesia, kita memiliki berapa agama? 6. Yaitu pertama agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, Protestan. Tapi 6. Coba kita sama-sama. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Ada berapa? Ada. Nah, itu di Indonesia. Di kelas kita aja bermacam agama, tetapi kita tetap satu. Berapa agama yang di kelas ini? 4. Ada berapa agama yang di kelas kita? 2. Ada 2 agama. Agama apa? Agama Islam sama agama Kristen. Tetapi kita tidak ada membeda-bedakan agama. Yang namanya kita Indonesia, walaupun kita berbeda agama, tetapi kita tetap satu. Nah, itu di norma agama. Norma agama adalah aturan yang menjadikan pedoman hidup bagi manusia yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan isi dari norma agama itu berupa perintah atau ajaran dan larangannya. Itu tidak di agama Islam atau di agama Kristen saja. Setiap agamanya masing-masing itu memiliki perintah dan larangan. Larangan itu berarti yang tidak boleh kita laksanakan. Kalau perintah itu wajib kita laksanakan. Kita semua ada perintah agamanya masing-masing. Ya enggak? Ya. Yang agama Islam, kita diwajibkan apa yang agama Islam? Sholat, ngaji. Kalau yang agama Kristen apa yang diwajibkan? Ke gereja. Apalagi ini udah kelas 4, udah tahu ke gereja, jangan dibilang
ke gereja cuma seminggu sekali. Tetapi yang satu beralasan, Bu, saya nggak ke gereja, nggak ada baju, itu nggak satu alasan ya. Nah, jadi kalau kita sebagai umat beragama, kita harus melakukan yang disuruh menurut agamanya masing-masing dan menjauhkan larangannya menurut agama masing-masing. Ada sanksinya? Ada. Nah, yang kedua, apa lagi yang kedua? Yaitu norma hukum. Norma hukum ini adalah aturan yang bersumber dari negara. Contohnya apa itu? Mengetahui aturan lalu lintas, aturan hukum pidana saat membayar pajak. Nah, itu masuk ke norma hukum. Nah, kalau dia mencuri di penjara, itu masuk norma apa? Norma hukum. Kalau yang mencuri mendapat hukuman, itu masuk ke norma hukum. Kalau berlalu lintas, dia melanggar lalu lintas, itu juga masuk ke norma hukum. Bagaimana yang dikatakan melarang atau apa aturan lalu lintas itu? Tidak pakai helm. Tidak pakai helm. Apalagi? Tidak membawa Menerobos lalu lintas. Apalagi? Tidak membawa SIM. Ayo. Apalagi? Tidak membawa STNK. Berarti kalau kayak kalian ini boleh nggak mengendarai bermotor? Mengendarai Honda? Tidak boleh. Ada dua itu yang tidak punya SIM, tidak punya STNK. Kenapa tidak punya? Karena STNK dan SIM itu dimiliki oleh orang dewasa yang berumur berapa nak? 17 ke atas, berarti 18 tahun. Nah ya, harus 18 tahun dulu. Berarti kalau ketahuan sama ibu, apalagi kita jalan simpang SKPD ini adalah jalan lintas, itu tidak boleh. Tidak boleh, karena dia belum cukup umur. Bawa nggak kamu STNK pakai Honda? Tidak. Pakai helm pun tidak. Berarti itu sudah melanggar hukum. Makanya kalau ada polisi, ada yang kecelakaan, cepat kali Pak polisi itu ngambil nangkap mobil Hondanya. Karena yang tabrakan atau yang kecelakaan tidak pakai helm. Jangan dia bawa STNK, pakai helm pun tidak. Nah, tapi kita masyarakat selalu merasa cepat kali polisi ini ke sini. Baru jatuh sedikit udah datang dia. Siapa yang salah juga? Kita ngikuti aturan lalu lintas enggak? Enggak. Pakai helm tidak, mau belok posisinya ditabrak orang dari belakang. Makanya nggak ada lampu saing, Hondanya udah jelek. Tidak ada lampu saing. Honda yang layaknya dipakai di lalu lintas itu yang seperti apa? yang masih bagus. Ada lampu saing, bukan bagus. Ada lampu saingnya. Ada lampu sen. Lampu sen apa lagi? Ada kaca spion, ya bagus. Apa lagi? Ada klakson, iya. Jadi nggak sembarangan Honda yang lintas ke. Nah, jadi itu masuk ke norma apa tadi? Norma hukum. Lanjut lagi yang ketiga, norma kesopanan. Ayo, di sini aja kita di dalam kelas norma kesopanannya. Dan mulailah ibu tengok, biasakan. Apalagi kita yang di dalam kelas ada ibu atau bapak guru di dalam, biasakan kita permisi. Misalnya mau kencing atau kalian terlambat masuk ke dalam kelas, jangan tidak ketok pintu langsung masuk merobos duduk di bangkunya masing-masing, itu tidak boleh. Usahakan ketok pintu, ucapkan salam dan bilang apa alasan kalian terlambat tadi. Misalnya Hondanya bocor, nah, bilang sama gurunya ya. Jadi suatu apapun yang kalian kerjakan di sekolah, kita permisi dulu kepada guru yang ada di dalam kelas. Terus yang kedua, dalam bahasa santun kalian berbicara. Kalau kita anak berpendidikan atau anak sekolah, tolong
Tidak menjerit-jerit kalau ngomong. Apa lagi? Tidak ngejek kawan. Kalau kawan lagi berbicara, dengarkan dulu. Mau ngomong apa sih kawan ya? Jangan langsung kita ya itu masuk ke mana tadi? Norma kesopanan. Nah ini kan dikatakan di situ berbicara pelan kepada orang tua. Jadi kalau kita berbicara apalagi sama bapak ibu guru itu adalah pengganti orang tua kalian di rumah. Kalian harus sopan. Jangan nanti ditunggu si kawan kamu balas, jangan. Kalau ditunggu sama kawan cuma lari ke kantor. Lapor sama siapa? Sama bapak ibu guru yang ada di rumah. Jangan lari pulang ya, tapi lapor kepada bapak ibu guru. Karena kalau di sekolah orang tua kalian adalah bapak ibu guru. Terakhir, apa itu? Yang terakhir, norma kesusilaan. Nah tuh, kalau norma kesusilaan, coba dibaca dulu si Arman. Norma kesusilaan ialah aturan yang ada dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan mendorong manusia untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk. Ya, contohnya? Contoh norma kesusilaan: menjaga kebersihan lingkungan, mendamaikan orang yang bertengkar, saling menolong. Iya, coba perhatikan. Di dalam norma kesusilaan. Di norma kesusilaan ini itu datang dari hati kita sendiri. Nah, yang pertama mungkin setiap hari kalian dibilang oleh bapak ibu guru, sampahnya anak-anak. Tengok sampahnya, itu mungkin hampir setiap bapak ibu guru berbicara seperti itu. Nah, sekarang coba kita apakan ke diri kita sendiri. Kita hari ini nggak piket, tapi coba kamu bikin, oh ini kalau saya ambil sampah satu ini, mudah-mudahan yang piket merasa, oh kamu apa yang ambil sampah, kan nggak kamu yang piket. Nah, biar nanti semua merasa, oh iya, rupanya sampah ini atau apa, kita harus berinisiatif sendiri. Ayo kawan-kawan kita ambil sampah, nggak mau dia, udah kita kerjakan dulu sendiri. Lama-kelamaan si kawan yang cuek-cuek atau pura-pura nggak tahu juga dia akan malu. Nah, terus ada lagi di situ yang dikatakan tadi menjaga kebersihan lingkungan. Nah, terus mendamaikan orang yang akan bertengkar. Contohnya si Petra sama si Tommy lagi berantem. Jangan kita tepuk tangannya, ayo terus, tidak boleh. Tapi kita harus mendamaikan kedua kawan kita. Supaya apa? Supaya mereka tidak lanjut bertengkarnya. Kalau kita ada yang berantem, kita terus saja kita panas-panasi, apa yang akan terjadi? Akan tambah berantem. Jadi kalau ada yang berantem, kita apa kan Risman? Kita pisahkan. Dan suruh kawannya minta maaf. Ya, jadi yang kita pelajari hari ini ada berapa norma tadi, Nak? 4. Yang pertama? Kedua norma? Ketiga norma? Yang keempat? Kesusilaan. Kalau norma agama, dia berhubungan dengan agama. Kita berhubungan yang agama Islam berhubungan dengan agama Islam, yang Kristen berhubungan dengan agama Kristen. Lanjut yang kedua norma hukum. Kalau norma hukum ini apa tadi? Tentang apa tadi? Kamu? Tentang hukum. Yang ketiga norma kesopanan. Yang keempat kesusilaan. Mungkin di 4 pembelajaran ini yang baru yang bisa kalian pelajari yaitu agama. Wajib harus tahu kita apa yang harus dikerjakan, apa yang harus ditinggalkan. Kalau yang norma hukum itu mungkin belum kalian laksanakan. Belum. Mencuri itu tidak boleh. Kalau ketahuan nanti ditangkap, dimasukkan ke kantor polisi. Itu termasuk norma hukum.
Yang kedua ada gambar kertas yang kotak-kotak. Pegang dulu. Pada kelompok. Sudah? Coba perhatikan. Di situ ada dua kertas yang Ibu kasih. Pertama gambar apa itu? Banyak gambar. Gambar jalan raya. Yang kedua gambar apa lagi? Orang tunduk. Yang ketiga gambar apa? Batu. Gambar nenek. Yang ke sebelahnya gambar keempat. Ya. Yang kelima. Suri. Yang keenam. Nah, coba perhatikan. Di sini kan ada lembaran ini, lembaran ada berkotak-kotak. Yang pertama di situ ada berapa jenis norma itu? Ada berapa kasih? Ada 4. Nah, jadi tugasnya per kelompok di sini norma agama yang sesuai dengan norma agama yang ada di gambar yang mana? Ini Bu. Nah, mana saja. Jadi nanti kamu tempel di sini, Gimana Bu? ya. Kita tempel di kotaknya masing-masing yang menurut norma. Lanjut lagi yang kedua, norma kesopanan. Mana yang masuk ke norma kesopanan? Baru kesusilaan. Dan selanjutnya yaitu apa? Ini sama ini. Apa? Hukum. Hukum. Silakan Ibu kasih waktu 15 menit. Gimana? Digunting? Digunting, Bu. Digunting, kalian pindahkan. Tapi kan gunting itu dulu. Masa Sudah, ya? Bu, pakai dua-dua aja, Bu. Hah? Enggak sanggup dua gambar. Iya, dicek gambarnya menurut ini. Oh, berarti sama Gambar dua-dua. agama mana? Mana yang menurut? Ya udah, Ini dua. Ini Bu. Saya mau ya, perhatikan. Halo, tunggu dulu, Ran. Duduk. Mana sama? Perhatikan, duduk. Coba kita sama-sama. Tunggu dulu. Tidak ada yang suruh keluarkan. Halo. Boy. Coba perhatikan. Kalian tengok Ibu, sama-sama yang kelompok. Kita kasih nomor gambarnya. Halo. Kita kasih nomor gambarnya ya. Ini nomor 1. Tulis nomor 1. Sebelahnya nomor 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Ada 11. Itu barisan 2 baru 11 ya. Udah siap? Lanjut 12. 13. 14. 15. 16. 7. Ada 17 gambar. Jadi caranya lebih mudah, biar mudah. Kalian buat yang norma agama gambar mana aja? Nomor berapa? Kalian berkelompok. Cepat, 10 menit waktunya.
Pagi. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan semua yang jawaban kami yang kami dapatkan. Norma agama. Kami menjawabnya dari nomor 7, 13 sampai 16. Norma kesopanan. Dan 16. Norma kesopanan. Nomor 2, nomor 3, nomor 8, nomor 12. Norma kesusilaan nomor 17. Norma hukum nomor 6. Coba kasih tepuk tangan dulu. Ya, untuk pelajaran hari ini apa yang kita dapatkan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apa yang kita pelajari hari ini ada beberapa norma. Ada berapa norma tadi? Ada 4. Ya. Jadi untuk hari besok Ibu tanyakan kembali dan kita harus ingat apa yang kita pelajari hari ini. Untuk hari ini Ibu sudahkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana Bu Sur? Tadi kita bersama-sama di kelas nih, siap belajar bersama anak-anak. Nah, nggak terasa sudah sampai ke tahap pasca observasi Bu ya. Baik, di kegiatan pasca observasi ini saya tadi kan mengamati Ibu mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti sampai penutup. Tentu ada hal-hal yang menarik bagi saya Bu ya. Ada nanti catatan yang perlu ada tindak lanjutnya, dan juga ada catatan yang memang bagus sekali di kegiatan pembelajaran yang perlu diperhatikan. Yang pertama, catatan pertama yang saya dapat dari kegiatan awal dulu Bu ya. Tadi kita udah sama-sama melihat Ibu mengajar di kegiatan pertama itu. Ini tentang keyakinan kelas Bu ya. Kemarin Ibu pernah sampaikan bahwa kelas 4 udah ada keyakinan kelas ya, yang disepakati bersama. Iya, Pak. Ini sebagai saran aja, di setiap kegiatan proses pembelajaran kita sepakati lagi keyakinan kelas kita apa ini untuk kegiatan belajar hari ini ya, gitu ya, perlu disampaikan. Lagi terkait dengan strategi pembelajarannya kan, apakah harus kerjasama, apalagi itu, kesopanan, ya. Jadi diingatkan lagi walaupun sudah menjadi kesepakatan kelas di tempel tadi ada ya, tapi diulangi lagi ya sama anak-anak. Nah, itu mungkin masukan di awal perlu disampaikan kepada anak-anak. Terus untuk catatan selanjutnya ini ada materi yang disampaikan Ibu tadi di kegiatan inti mungkin ya. Ada beberapa materi yang tentang aturan atau norma tadi Bu ya. Jadi kalau bisa diberikan manfaatnya apa gitu untuk kehidupan anak-anak sehari-hari gitu ya. Ini kalau kita belajar aturan atau norma ini kira-kira apa manfaatnya anak-anak untuk kita di kehidupan sehari-hari atau di rumah, lingkungan masyarakat. Jadi anak-anak itu langsung ada konteks pembelajarannya lah secara langsung kan, ya itu mungkin perlu disampaikan. Terus kalau kita kan udah belajar ini ya, pembelajaran diferensiasi, mungkin di awal tadi udah bagus. Ini yang hal yang baiknya Ibu udah sampaikan tujuan pembelajaran sama anak-anak, udah itu sumber belajarnya itu tadi udah bagus. Nah ini dipertahankan cara menyampaikan lewat infokus, jadi anak-anak itu tertarik ya, minat belajarnya itu tertarik untuk mengikuti sampai selesai kan gitu. Nah itu yang perlu dipertahankan.
Lanjut ke ini pembelajaran selanjutnya di kegiatan ini. Tadi mungkin ya kalimat pemantik pertanyaan tadi ada nggak Bu ya? Ada ya, memberikan pertanyaan kepada anak-anak. Oke, itu baik sekali. Nah, itu juga akan menumbuhkan motivasi untuk anak-anak semuanya. Lalu untuk kecakapan apa 21 seperti fokus tadi udah itu LKPD lembar kerja siswa udah ada ya. Jadi terus pengaturan kualitas manajemen kelas pun Ibu udah bagus, artinya pengolahan di kelas itu udah bagus. Anak-anak tidak lari sana sini karena udah disusun, dibentuk kelompok, duduk yang rapi, dikondisikan. Lalu ada ini ya, apa tadi? Iya. Ada Pak. Apa tadi iya Bu ya tadi? Tepuk Pancasila. Tepuk Pancasila. Mungkin boleh besok ditambah ya. Atau mungkin karena kita pelajaran PKN ya? Kalau di pelajaran IPAS, matematika ada. Beda lagi tuh? Ada. Nggak tepuk Pancasila? Kalau di IPAS, contohnya kami menyanyikan lagu Jat. Benda-benda. Oh, benda-benda dan zat. Nah, jadi disesuaikan ya? Disesuaikan dengan pelajaran. Berarti kreatif Ibu nih, bagus nih. Jadi disesuaikan dengan mata pelajaran, tujuan pembelajaran ya. Jadi tidak harus profil pelajar Pancasila berarti ya. Profil Pancasila kadang nanti Pak mau pulang atau Pulang. jam terakhir Pak. Oke ya. Kalau nyanyi lagu-lagu nasional ada juga? Lagu nasional itu juga kami ke sudah Pak ke belajar di Pancasila. Oh juga ya. Cuma Maksudnya. kayak hari ini kita kan pas terakhir tadi nanti mau istirahat dan menyanyikan lagu terus umpamanya lagu Indonesia Raya yang mudah aja gitu. Mudah-mudahan ya. Kalau mau istirahat. Baik, bagus tuh supaya anak-anak lebih semangat untuk belajar. Kita ice breaking atau yel-yel itu anak-anak semangat tuh, tidak ngantuk. Lalu di diferensiasi proses Ibu tadi udah bentuk kelompok, ya. Ada yang presentasi ya, satu kelompok tadi udah bagus. Itu dipertahankan, itu akan menunjukkan karakter diri kita jadi pemberani gitu ya, mandiri, pemberani, menyampaikan di umum atau bersama teman-temannya. Lalu Ibu juga ini yang bagusnya saya kasih catatan membuat kesimpulan. Buat kesimpulan itu nggak harus kita aja kan? Tadi Ibu mengajak siswa atau tidak tadi? Ya dari mengajar siswa terus kita lebih menerangkan di dalam. Ya itu bagus. Maksudnya kita ambil kesimpulan pelajaran hari itu melibatkan anak-anak. Jadi kita pancing, kita kasih kalimat rumpang untuk menyambung anak-anak itu kan. Jadi anak yang iya kita simpulkan bersama anak-anak. Itu udah ada, jadi udah bagus sekali. Sedikit untuk 1 jam pertemuan itu kan 35 menit ya Bu ya. Ibu lebih teliti lagi dalam pembagian waktu. Untuk pembukaan ini sampai tujuan pembelajaran berapa menit, kegiatan inti, diskusi sampai penilaian berapa menit, penutup berapa menit ya. Itu masukkan aja, cuma beda sedikit aja tadi. Mungkin karena sibuk mengatur jalannya diskusi anak-anak ya. Cuma besok untuk masukannya di pembagian waktu di modul belajarnya lebih jelas lagi ya. Untuk penutup, masukkan lagi untuk penutup Bu. Bagus tadi udah ditutup. Cuma alangkah baiknya anak-anak itu diajak berdoa lagi. Kegiatan itu diakhiri dengan berdoa lagi. Karena tadi dibuka dengan doa. Nanti ada salah satu pemurid memimpin doa sebagai penutup. Yang kedua, Ibu boleh ngasih informasi untuk pembelajaran besoknya atau selanjutnya. Maksudnya informasi terkait dengan pelajaran waktu itu, apakah tujuan pembelajaran ini sudah tercapai atau belum, diberi informasi. Kalau seandainya contohnya belum nih, anak-anak untuk pembelajaran hari ini sepertinya tujuan pembelajaran kita belum selesai, maka kita lanjutkan di pelajaran besok dengan tujuan pembelajaran yang sama. Seandainya sudah selesai, berarti ganti tujuan pembelajaran. Jadi diberi informasi. Anak-anak itu tahu. Tujuan hari besok kita sampaikan hari ini ya Pak? Iya. Jadi di penutup itu Bu ya biasanya.
Oke, seperti biasa, terus kondisi kelasnya untuk selesai pembelajaran tentang kebersihan diingatkan. Itu masukan dari saya, Bu, sebagai supervisor hari ini. Secara keseluruhan sudah bagus, namun ada masukan tadi untuk rencana tindak lanjutnya bagaimana nih? Ya, masukan-masukan yang saya sampaikan. Kayak dalam pembelajaran ya saya juga terima kasih sama Bapak karena dari pembelajaran tadi Bapak bisa melihat kekurangan saya. Jadi mudah-mudahan kedepannya saya akan ubah secara bertahap Pak. Mungkin kalau langsung tidak bisa ya Pak ya. Mudah-mudahan kedepannya akan saya ubah. Baik ya. Jadi tindak lanjutnya Ibu akan komitmen ya merubah secara bertahap mana yang menjadi prioritas gitu ya. Jadi secepatnya mungkin ya, karena ini kan hal yang penting. Oke, terima kasih. Pada akhirnya itu isi dari kegiatan pasca observasi. Tentu dalam saya mendampingi Ibu dari mulai pra observasi, lalu saya mengamati sebagai observasi di kelas, sampai saat ini saya bertanya, memberi masukan. Tentu ada hal-hal yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf ya. Jadi pada intinya saya memberi masukan untuk kemajuan kita semuanya, supaya prestasi murid-murid kita itu tentu meningkat gitu. Mungkin itu saja. Ada yang ingin ditanyakan oleh Ibu Surmi terkait apa yang saya sampaikan atau mana yang belum paham, boleh ditanyakan Bu. Begini Pak, Ya. kayak dalam kegiatan individu Pak. Karena kita kan kadang dalam penyampaian ini ada beberapa orang yang nggak paham, nanti kadang bertanya Pak, dari situ nanti waktu kita temukan. Oh, tidak. Jadi gimana caranya biar baik. waktu itu Sesuai gitu ya? Iya, Sesuai. lewatin waktu. Berarti Ibu udah, padahal di kegiatan itu tuh udah buat contohnya 20 menit. Iya. Namun ada murid kita yang bertanya nggak ngerti, kita jelaskan lagi ya. Nah, jadi waktunya bahkan lewat ya. Nah, udah lewat jadinya. Jadi menurut Ibu hal itu udah sering terjadi ya? Iya, sering Pak. Kalau sering terjadi, tentu kan Ibu punya keinginan supaya sesuai. Nah, kira-kira Ibu ada nggak terpikir kalau apa istilahnya solusi apa kira-kira yang udah tersirat untuk kita menyelesaikan itu? Ya, ketika kita udah buat waktu yang sesuai, namun di perjalanan ketika kita ngajar ke anak-anak bertanya, supaya pas itu bagaimana kira-kira Ibu udah ada terpikir nggak untuk menyelesaikan itu? Itu yang kami masih Belum terpikir. Iya, Pak. Jadi kalau saya buat skala gitu ya, 1 sampai 10 untuk menyelesaikan ini Ibu di nomor berapa ini? Kalau 10 kan udah ada solusi nih. Iya. Kalau 0 kan belum ada solusi. Kalau 1 atau 2 itu udah ada sedikit nih. Kayaknya harus ini gimana nih? Posisi di mana nih? Kemungkinan di posisi keempat misalnya. Keempat. Berarti udah hampir menengah nih. Iya. Berarti kalau keempat nih kemampuan Bu Surmi udah ada. Udah ada cara menyelesaikan. Mungkin dari pengaturan atau apa mungkin udah ada nggak kira-kira? Ya, kadang Bisa. dari awal masuk tuh Pak, kita tunjukkan tuh. Kadang kan kita udah paham ini Iya. anak yang sering bertanya itu. Ayo anak-anak kita fokuskan sama dia Pak. Biar Oh, saya gitu. dengarkan Ibu berbicara ya, biar kamu tidak melenceng dari apa yang Ibu sampaikan. Itu sering disampaikan tuh Pak, dia udah di situ kita siap pembelajaran, dia masih ini juga bertanya juga, entah itu mungkin dia butuh perhatian Ya, atau gimana, iya. gitu Pak kadang. Jadi- Kadang dia kemungkinan dari materi yang mudah aja dia bertanya Bertanya juga. ya? Jadi menurut Ibu Surmi bertanya bukan berarti dia tuh sebenarnya nggak tahu ya? Sebetulnya bukan nggak tahu dia. Atau mungkin perlu Ah, perhatian. atau mungkin dia mungkin perlu perhatian dari kita Hmm. Pak, makanya dia selalu bertanya terus itu Pak. Jadi Ibu Surmi udah mencoba mengkhususkan dia ya? Khusus untuk dia kita. Oh, nah, di kita awal fokuskan. pembelajaran itu Ah, udah iya. mendekati sama Iya, anak tuh. terus Nah. kita rangkul dia. Iya. Gini loh nak, dengarkan Ibu ngomong. Pokoknya kita fokuskan dia aja gitu. Ini udah dicoba nih kalau Pernah dicoba Pak? jadi mungkin udah mulai itu ya, waktunya udah mulai nggak terpotong oleh anak yang kita iya, dekati ya, maksudnya udah. gitu, iya. Berarti itu luar biasa, Ibu udah punya solusi. Dan saya pun sepakat dengan seperti itu.
salah satu yang disampaikan itu betul, kita putuskan karena kadang anak itu bertanya bukan nggak paham. Betul, Pak. Tujuan pembelajaran yang mudah aja kadang bertanya ya. Bertanya. Mungkin butuh perhatian ya, ini seru sekali nih. Nah, jadi ibu udah cari solusi, dekati dulu, bahkan dijelaskan dulu sama dia ya. Baik, berarti udah ada sedikit pencerahan ini, dan saya pun sangat setuju sekali ibu punya ide seperti itu. Nah ini untuk pelaksanaannya berarti bagaimana ini? Apakah sesaat itu atau setiap pelajaran dilaksanakan? Setiap pelajaran tetap diutamakan dia. Iya. Berarti semua ya? Bukan di pelajaran PKN aja atau? Pancasila aja, di matematika dia sebetulnya bisa. Kadang dia memang cari perhatian, Bu ini memang simpan di sini Bu isiannya, selalu dia seperti itu. Jadi tetap semua mata pelajaran dikasih dia semua ya? mata pelajaran. Bedanya Beda. ya. Dengan begitu supaya modul ajar itu sesuai waktunya Bu ya? Iya. Nah ini luar biasa, bagus. Baik untuk itu berarti terima kasih Bu Suryo udah berbagi ini ya, istilahnya temuan ya atau masalah, dan Bu Suryo udah mulai menemukan solusinya, dan semua pelajaran seperti itu. Dan komitmen terus menerus ya, tidak sesaat itu aja ya. Oke, bagus sekali Bu. Nah, jadi pertanyaan Ibu tadi setelah menyampaikan sedikit permasalahan atau hambatan, setelah kita ngobrol Ibu menemukan solusi ini, gimana rasanya? Apakah masih ada hambatan di pikiran kita atau berkurang? Tadi kan di posisi kalau 1 sampai 10 Ibu cari solusi itu baru nomor 4 nih. Nah, setelah kita ngobrol ini kan ya tentu ada penguatan. Nah, di posisi berapa lagi nih? Naik sedikit lah. Naik ya. Ya naiknya berapa ini? Di angka 6 lah. 6, baik ya. Nanti secara berangsur akan terbiasa, dan harapannya mungkin ini di angka 10 ya. Dengan begitu akan selesai. Baik. Nah, mungkin yang perlu kerjasama ya. Menurut Bu Suryo kalau hal-hal hambatan ini, Bu Suryo terpikir sama siapa nih? Kerjasama dengan siapa supaya hal-hal ini itu bisa terselesaikan? Maksudnya diobrolkan sama siapa? Ini kalau menurut Bu Suryo sama siapa? Lebih enaknya ya sama orang tua siswa. Orang tua ya? Khususnya orang tua yang siswa yang anak tadi? Iya, jadi kan kita gimana sih keseharian dia di rumah kan? Jadi kita bisa ikut, kita harus ikut alur dia dari kan. Mudah-mudahan kita ngikutin dia 2-3 kali kita ikut dia kan bisa dia ngikutin kita. Berarti orang tua harus tahu ya? Orang tua harus tahu. Ini udah akan dilaksanakan atau cepatnya nih? Cepatnya dilaksanakan. Bagus ya. Baik, ya itu jadi satu, apalagi istilahnya perlu orang lain, khususnya orang tuanya ya, itu sangat baik sekali. Dan saya sebagai kepala sekolah mendukung, ibu udah sampaikan hambatan, ini saya mendukung ibu bisa menyelesaikan treknya seperti tadi, udah itu ditambah memberitahu sama orang tua. Ya, semoga selesai dan lancar terus ya. Dan akhirnya udah mungkin ya. Ada pertanyaan lagi? Sampai di sini ya belum jumpa. Belum ya, nanti sambil berjalan bertanya. Oke, saya sebagai kepala sekolah siap membimbing, membina, memberi masukan asal tidak bosan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.